Negara nggak rugi hanya gara-gara perbuatan Nikita Mirzani. Nggak ada kerugiannya. Ini kerugian antara mereka berdua. Konflik hukum antara Reza Gladys dan Nikita Mirzani belakangan menyita perhatian publik. Laporan Reza yang menuding Nikita melakukan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan nilai mencapai 4 miliar rupiah kini memasuki meja persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengacara senior Hotman Paris Hutapea turut angkat bicara. Setelah menerima desakan dari pendukung Nikita untuk terlibat, Hotman Paris justru meminta publik fokus pada inti perkara. Dalam pernyataannya, ia mengajukan analisa normatif. Jika benar uang yang diberikan Reza kepada Nikita bertujuan untuk menutup rapat aib terkait produk ilegal dan berbahaya tersebut, maka secara hukum situasinya bisa berbeda. Bahkan dapat meringankan posisi Nikita. Kalau misalnya, ini kalau ya, si pemilik skincare untuk melindungi kejahatannya, ya, untuk melindungi kejahatannya, dia memberikan uang kepada orang lain agar rahasianya tidak terbongkar. Apakah itu termasuk pemerasan? Ya, misalnya skincare-nya itu mengandung cacat hukum, yaitu persyaratannya tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan BPOM, sesuai dengan ketentuan perundang-undang. Artinya si korban ini diduga melakukan kejahatan, dan untuk menutupinya dia memberikan uang kepada si terdakwa. Kalau itu benar ya, kalau itu benar, faktanya seperti itu, maka analisa normatif hukumnya semakin berbeda lagi. Setidak-tidaknya bisa meringankan si terdakwa. Pernyataan ini bikin orang mulai mikir ulang. Apakah ini benar soal pemerasan atau sebenarnya ada usaha menutup mulut orang agar rahasia bisnisnya tidak terbongkar? Fakta ini bukan sekadar asumsi. BPOM telah merilis pernyataan resmi bahwa produk skincare milik Reza Gladys mengandung jarum suntik, tidak memiliki nomor izin edar, dan dijual bebas. Sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih berjalan. Di depan hakim, kedua pihak mempertahankan versinya masing-masing. Reza mengklaim ia memberi 4 miliar rupiah kepada Nikita, yang kemudian menjadi dasar laporan. Nikita membantah tuduhan itu. Sementara di luar ruang sidang, perhatian masyarakat mulai terbelah. Sebagian sibuk mengikuti jalannya perkara, sebagian lagi mempersoalkan kenapa produk ilegal yang berbahaya bisa beredar begitu bebas tanpa tersentuh hukum. Dan di titik ini, Reza Gladys harus siap menghadapi kenyataan bahwa publik tak mudah lagi diarahkan ceritanya. Bagaimana pendapat Anda? Pernyataan Hotman Paris soal kasus Nikita Mirzani ternyata tidak sepenuhnya tepat, sahabat channel. Nah, jadi gini sahabat channel, belakangan Bang Hotman Paris memberikan semacam respon ke netizen ya. Khususnya pendukung Nikita Mirzani terkait kasus yang sedang dihadapinya. Jadi sahabat channel, ada 2 poin utama yang beliau soroti. Pertama, agar pendukung Nikita Mirzani itu fokuslah pada dugaan pemerasannya. Apakah itu benar endorse atau dugaan pemerasan. Kemudian kedua, tidak usah mempersoalkan hal-hal teknis di ruang sidang. Nah, disinilah netizen Cendol melihat adanya sedikit kekeliruan ya. Jadi kalau soal fokus terhadap dugaan pemerasannya, tentunya netizen Cendol sepakat ya. Makanya sejak awal netizen Cendol selalu membahas unsur pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP. Tapi kalau soal teknis di ruang sidang ya, ini menurut netizen Cendol tidak bisa kita kesampingkan ya. Apalagi ketika hakim ketua tertidur dan jaksa penuntut umum malah bermain ponsel saat saksi fakta memberikan kesaksian. Kalau hal seperti ini kita biarkan, maka peran kita masyarakat sebagai pengawas lembaga peradilan jadi tidak ada gunanya. Nah, sahabat channel, netizen Cendol selalu mengatakan jangan pernah terbawa arus drama di luar kasus ini. Jangan larut dalam keributan antar pendukung, apalagi berita-berita hoax yang tidak ada kaitannya dengan proses hukum Nikita Mirzani. Fokus pada substansi, kawal keadilan. Nah, sahabat channel, kalau kalian setuju silahkan follow, like, dan komen atau share video ini biar makin banyak yang melek hukum tanpa harus kuliah hukum. Hotman Paris selalu mengatakan fokus pada dugaan pemerasan Nikita Mirzani.
Well, coba kita fokus. Nah, sahabat channel, mari kita luruskan. Ketika Hotman Paris bicara soal kasus Nikita Mirzani, beliau meminta agar semua pendukung Nikita Mirzani itu fokus pada dugaan pemerasan. Dan netizen channel sepakat ya, tapi cara fokusnya juga harus benar ya, bukan hanya ikut arus opini. Jadi netizen channel itu selalu mulai dari unsur pemerasannya ya. Jadi di dalam kasus Nikita Mirzani ini ada fakta yang sepertinya jarang dibahas ya, siapa yang menelpon duluan. Fakta persidangan sangat jelas, Reza Gladys menelpon Dr. Oki sebanyak 9 kali tanpa dijawab. Lalu Dr. Oki menelpon balik. Dari situlah Reza Gladys curhat panjang lebar, termasuk konflik dengan Nikita Mirzani dan dokter detektif. Nah, singkat cerita, menurut Dr. Reza Gladys, Dr. Oki menyarankan untuk memberikan uang ke Nikita Mirzani. Pertanyaan besar di sini, di titik ini ya, Dr. Reza Gladys masih punya kehendak bebas ya. Ia bisa memilih untuk menghentikan komunikasi kah kalau dirasa akan merugikan dirinya secara material. Ya, sahabat channel, kalau alasan Dr. Reza Gladys tidak tahan dengan bully Nikita Mirzani, dia bisa memilih melapor polisi dengan pasal cyberbullying. Tapi faktanya ia memilih melanjutkan komunikasi dengan Mail hingga terjadi transaksi 4 miliar. Nah, itulah poin krusial kenapa netizen channel selalu mengatakan bahwa kasus Nikita Mirzani ini bukan tindak pidana murni. Ada delik, tapi ada juga peran korban yang mengantarkan pada dugaan pidana. Nah, sahabat channel, kalau kalian sepakat bahwa analisa hukum itu harus pakai logika, jangan lupa follow, like, dan komen atau share biar makin banyak yang paham duduk perkara Nikita Mirzani sebenarnya. Negara nggak rugi hanya gara-gara perbuatan Nikita Mirzani. Nggak ada kerugian. Ini kerugian antara mereka berdua. Karena Gladys waktu menyerahkan uang kepada Nikita, itu Gladys tidak melibatkan polisi dan negara. Harusnya dia bawa, Pak Polisi, saya mau ngasih Nikita 4 miliar, tolong saksikan ya. Nggak berani juga dia gitu. Tiba-tiba setelah Nikita makan uangnya, bayar rumahnya 2 miliar, Pak Polisi, uang saya diambil dia. Ngapain polisi capek-capek ngurus yang begitu? Ya kan? Betul nggak? Nah, jadi harusnya dari awal polisi merestoratif justice Nikita Mirzani. Karena Nikita Mirzani itu orang kaya, orang berada, orang punya uang, orang punya harta. Jadi kalau polisi mau bekerja sama bermitra dengan artis, cukup ingatkan dan restoratif justice kembalikan uang itu, selesai. Hanya gara-gara 4 miliar, tapi kacau semua, ribet gitu. Nah, kalau uangnya sudah disita, jadi jejak untuk Nikita bebas dan Nikita nggak masalah gitu. Yang penting uangnya ada. Nah, tapi kalau misalnya dia merasa tertekan, dia merasa tidak laku, dia merasa rusak dagangannya ya. Apalagi kalau ada mengatakan BBM tidak izin, justru inilah penjahatnya. Penjahat yang pura-pura takut, pura-pura rugi, pura-pura ini, padahal dia tidak ada izin gitu. Dan sebenarnya secara logika, kalau orang tidak punya kesalahan, kenapa mau membayar 4 miliar? Untuk memenjarakan Nikita Mirzani nggak harus dengan 4 miliar, 100 juta pun dia bisa kena. Dalam penipuan penggelapan antara 100 juta dengan 40 miliar itu sama ya. Ancaman maksimalnya hukuman penipuannya juga cuma 4 tahun. Ditambahlah pasal tindak pidana pencucian uang. Untuk apa? Itu uang bukan dicuci, itu dikasih. Uangnya ada, tinggal diganti. Nah sekarang kalau Nikita mau ganti, berani nggak jaksa menuntut bebas Nikita? Udah diganti. Ngapain repot-repot dia di penjara? Nah sekarang buka penyidikan baru. Kalau memang izinnya tidak benar dan dia membayar gara-gara itu, kena lagi. Itu baru namanya hukum adil. Supaya ke depan bukan orang takut menerima uang. Khusus buat Nikita Mirzani, udah usah terlalu banyak. Udah kamu mengaku kesalahan kamu aja. Kesalahan kamu itu bukan kesalahan, bagi saya hanya kelalaian. Apes. Lu kalau nggak dilaporin gini juga, mungkin nggak akan masuk penjara dan mungkin makin banyak orang minta tolong sama lu. Karena lu rajin mencari-cari kesalahan orang dan itulah nilai kelebihan lu gitu. Harusnya tidak hanya satu Nikita yang seperti ini. Harusnya seluruh masyarakat Indonesia bisa seperti Nikita.
Bisa bawel, bisa mencari penjahat, nakutin penjahat, bahkan bisa mendapat setoran dari penjahat juga nggak apa-apa. Bukan berarti semua penjahat nyetor kita sebagai manusia Indonesia. Biar penjahat itu berpikir untuk bekerja secara legal, sah bayar pajak daripada bayar nyuap influencer atau afiliator atau apa kayak gitu. Kira-kira kesempatan ini para tabas, saya mulai berpikir jernih. Bebaskan Nikita, cukup diganti uang. Kasus ini bukan kasus pidana. Kalau mau cari-cari, pasti pidana. Tapi ini kan yang utama kan hak keuangan gitu. Kemudian tegakkan, luruskan. Kenapa orang itu mau menyuap? Setakut apa dia dengan Nikita Mirzani? Setakut apa dia dengan Nikita Mirzani? Apakah Nikita sekarang kalau disuruh dipilih, Nikita, lu balikin uangnya orang, lu bebas, apakah dia akan memilih di penjara dan tidak mengembalikan? Pasti dia kembalikan. Saya yakin seluruh pendukung Nikita juga terima aja uang semua dari penjahat. Biar penjahat Indonesia ini miskin dan kapok jadi penjahat. Kemudian hajar pengusaha-pengusaha yang merusak bangsa ini, yang merugikan, yang tidak mau bayar pajak, yang merusak kesehatan, mengganggu lingkungan hidup dan segalanya. Perbuatan Nikita ini adalah perbuatan perdata. Dia tidak menggunakan kekerasan alat, hanya orang ketakutan sama dia.